TK Perguruan Wahidin Bagan seperti. Nah, ini dengan Bapak kan Hasanto. acaranya jam 8.30. Oh, jam 8.30. Iya. Selamat datang rombongan alumni Perguruan Wahidin PW 89. Nah, tunggu buat bersatu. Ayo naik. Ya. Limbing Pi. Ini yang punya rumah. Ini Yang punya dibawa rumah. untuk Wahidin. Rumahnya untuk TK Wahidin. Kepala TK.
Yang terhormat Bapak Hasarto, Sekretaris Perguruan Wahidi. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan SMA. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Rombongan beserta rombongan APW 89. Kami dari tujuh guru TK Wahidi beserta kepala sekolah juga semua murid TK Wahidi mengucapkan ribuan terima kasih atas APW 89 yang sudi berkunjung di TK Wahidi dan memberikan alat mainan ke sekolah, ke guru, dan ke seluruh anak TK Wahidi. Di sini kami mendoakan semoga APW 89 sehat selalu, panjang umur, luas rezekinya, usahanya berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Demikian, terima kasih. Kita akan lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembagian main di bagian luar aula sekolah ini. Kami ucapkan terima kasih. Selamat datang APW 89. Ayo 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi ya. Sekali lagi yang semangat. 1, 2, 3. Iya. Tepuk tangan. Iya. Sebelum kita mulai, kita mau nyanyi dulu ya satu lagu, yaitu lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Semuanya ikut ya. Iya, ayo yang semangat. Tepuk tangan. Iya, terima kasih anak-anak. Iya, APW 89. Kepada Bapak atau Ibu kami persilahkan. Semuanya. Ya. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Majelis Guru Perguruan Wahidi. Yang saya sayangin
anak-anak TK Perguruan Wahidin. Di sini senang, di sana senang. Semuanya senang hari ini ya. Kami dari APW 89, saya mewakili teman-teman dari APW 89 hari ini akan berbagi mainan, dan ini sengaja kami bawa dari Jakarta. Akuarium ini jadi buat kreasi anak-anak. Jadi anak-anak bisa melihat dari contoh-contoh susunan daripada akuarium yang di depan ini. Jadi nanti mainan itu yang akan kami bagikan per anak itu bisa dirangkai dengan mainan seperti ini. Ini untuk inovasi kreasi ya, supaya anak-anak TK Perguruan Wahidin semakin pintar. Setuju? Hidup TK Wahidin. Hidup TK Wahidin. Hidup TK Wahidin. Dan di rombongan kami APW 89 kebetulan ada satu juga menjadi guru, Ibu Endra. Mungkin bisa sepatah dua kata dari Ibu Endra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya. Ibu alumni Wahidin SMA angkatan 89. Ini teman-teman ibu semuanya. Mereka semua jadi orang-orang yang sukses karena rajin belajar. Ya, mau anak-anak ibu jadi anak yang sukses? Caranya harus rajin belajar, taat kepada guru, patuh kepada orang tua. Hari ini diberikan mainan, kami berikan mainan, kakak-kakakmu memberikan mainan untuk kalian untuk dirakit berdasarkan kreatif masing-masing. Kalau tidak punya ide, contohlah yang ada di akuarium ini, ya. Semoga bermanfaat dan bisa membuat anak-anak ibu senang berada di sekolah, senang pergi ke sekolah, dan ingin selalu berada di sekolah, bertemu ibu gurunya dan teman-teman. Setuju? Semoga anak-anak ibu kedepannya menjadi orang yang sukses juga seperti kakak-kakak kalian di sini yang memang notabene produk keluaran hasil dari didikan perguruan Wahidin. Hidup perguruan Wahidin. Hanya itu yang bisa ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selanjutnya yaitu menyampaikan ya mainan dari APW 89 ya. Ini kita mau bagi mainan ya untuk sekolah ya, yang akan diserahkan oleh Ketua APW 89 kepada Bu Vina dan Bapak Hasanto.
123. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua APW 89. Baiklah, selanjutnya ini juga menyerahkan mic kepada Guru TK Wahidin, kepada kelas ke depan. Dibagikan oleh anggota rombongan APW 89.
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Angkatan Perguruan Wahidin APW tahun 1989, Bapak Astono beserta rombongan. Yang kami hormati pimpinan Perguruan Wahidin Bapak Hasanto, yang kami hormati Wakil Sekretaris Yayasan Perguruan Wahidin Bapak Januar, yang kami hormati Kepala Tata Usaha Perguruan Wahidin Bapak Winaldo, yang kami hormati Kepala Sekolah Perguruan Wahidin dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, dan yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA beserta staf sekalian. Dan tak lupa karyawan semuanya. Keluarga besar Perguruan Wahidin bersama alumni Angkatan Perguruan Wahidin tahun 1989. Tepuk tangan buat kita semua. Sekali lagi, selamat datang para alumni Perguruan Wahidin di Sekolah
Baiklah, tanpa memperpanjang waktu ini kita langsung saja acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan protokol, dan yang kedua, pembacaan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Darmanto. Kepada Bapak kami persilakan. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. Saya juga Bapak Ibu untuk memimpin doa menurut agama Buddha. Bagi Bapak Ibu yang lain untuk berdoa menurut agama masing-masing. Namo Sang Budaya, Namo Sang Budaya, Namo Sang Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Buddha Sarana Gacchami, Dhamma Sarana Gacchami, Sangham Sarana Gacchami. Tutiyampi Buddha Sarana Gacchami, Tutiyampi Dhammam Sarana Gacchami, Tutiyampi Sangham Sarana Gacchami. Tatiyampi Buddha Sarana Gacchami, Tatiyampi Dhammam Sarana Gacchami, Tatiyampi Sangham Sarana Gacchami. Terpujilah Sang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa, Sang Buddha yang Maha Suci, yang telah mencapai dengan sempurna. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa yang menjadi sumber cinta kasih dan kasih sayang yang universal di alam semesta ini. Sang Adi Buddha, para Buddha, para bodhisattva dan mahasatwa, panjatkanlah cinta kasih dan kasih sayangmu kepada kami. Semoga berkat pancaran cinta kasih dan kasih sayangmu, hati dan pikiran kami terbebas dari rasa benci, dendam, dan iri hati. Semoga hati dan pikiran kami terbebas dari loba, dosa, dan moha. Terus selanjutnya hati dan pikiran kami dipenuhi oleh metta, karuna, mudita, dan upeka. Sang Adi Buddha, para bodhisattva, mahasatwa, puji syukur selalu kami panjatkan kepadamu atas segala limpahan kesehatan, kebahagiaan, kekuatan, umur panjang yang kau berikan kepada kami. Karenanya Sang Adi Buddha, para Buddha, bodhisattva, dan mahasatwa, pada hari ini kami keluarga besar Perguruan Wahidin serta alumni Perguruan Wahidin angkatan tahun 1989 berkumpul di ruangan ini dalam rangka ramah tamah dan silaturahmi. Sang Adi Buddha, para Buddha, bodhisattva, dan mahasatwa, berkatilah kegiatan kami ini agar kegiatan kami ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga kegiatan kami ini dapat bermanfaat. Semoga kegiatan kami ini membawa kemajuan, kebaikan bagi kami semua, bagi seluruh perguruan Wahidin yang kami cintai ini. Semoga pertemuan dan kegiatan kami ini dapat mempererat tali silaturahmi yang baik bagi keluarga besar sekolah Perguruan Wahidin dengan para alumni Perguruan Wahidin, khususnya alumni Perguruan Wahidin angkatan tahun 1989. Sang Adi Buddha, para Buddha, bodhisattva, dan mahasatwa, semoga berkat kekuatan dari Santiratana Buddha dan Pada Sangha
berkat kekuatan karma-karma baik, jasa-jasa kebajikan yang telah dilakukan oleh para alumni perguruan Wahidin, khususnya alumni perguruan Wahidin angkatan 1989 ini menghasilkan karma baik dalam bentuk kesuksesan, kebahagiaan, kekuatan, umur panjang, murah rezeki, serta kemajuan dan kebahagiaan alumni perguruan Wahidin angkatan tahun 1989. Dan bagi alumni perguruan Wahidin dimanapun berada, Senadi Buddha, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami dan segala seluruh unsur-unsur komponen yang bertugas di sekolah perguruan Wahidin ini agar senantiasa dalam keadaan baik, damai dan sejahtera, sehingga dapat menjalankan tugas dengan fungsinya masing-masing dengan baik dan penuh tanggung jawab. Senadi Buddha, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pimpinlah kami, Bapak Ibu Guru, dalam mengajar, mendidik, membimbing siswa-siswi di sekolah ini agar nantinya mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Bawantu sabda sabda dhamma nubawina sada soti bawatute bawantu sabda manggalang rakantu sabda dewata sabda sangga nubawina sada soti bawatute sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia, terbebas dari segala bentuk penderitaan. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Kata dari Ketua Alumni Perguruan Wahidin tahun 1989 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Astono. Kepada Bapak kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Sekjen Perguruan Wahidin, Bapak Hasanto, Wakil Sekretaris Bapak Januar, Ibu Kepala TK, Ibu Bukir, Ibu Kepala SD, Ibu Leni, dan Bapak SMP, Kepala SMP Perguruan Wahidin, Bapak Aryadi, dan selanjutnya Bapak Kepala Sekolah Perguruan Wahidin, Bapak Nur Sugianto. Selamat siang semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua bisa berkumpul bersama dalam acara baksos atau bantuan sosial dari reuni APW 89. Acara ini kami selenggarakan berkat setelah acara reuni kami di Bandung tanggal 9 sampai 11 Maret selama 3 hari di daerah Ciwidey, Kawah Putih, dan kami ada menghasilkan beberapa poin daripada reuni tersebut. Adapun sebelum kami datang ke perguruan Wahidin, setelah acara berlangsung sukses dan kami telah melakukan kunjungan ke panti asuhan di daerah Jawa Barat dengan anak asuh berkisar 43, dan kami sangat memberikan bantuan sembako, dan pada saat yang bersamaan kami juga membagikan mainan untuk anak-anak panti asuhan. Dan pada hari yang berbahagia ini, izinkan kami sekali lagi APW 89
ingin berbagi, dan barusan kami ke anak-anak TK membagikan mainan anak-anak sejumlah 300 set mainan ya. Dan pada selanjutnya ini kami ingin berbagi, dan ini kami lakukan sebagai langkah ya, agar mungkin nanti dari teman-teman kami angkatan lain bisa mengikuti dari kontribusi alumni kepada orang tua kita. Ya, orang tua kami adalah sekolah ini, perguruan Wahidin, ya. Selain orang tua kami di rumah, ya tentunya. Dan kami selalu mengingat jasa-jasa bapak-bapak, ibu-ibu guru yang senantiasa mendidik, mengayomi, memberikan budi pekerti untuk anak-anak agar menjadi anak-anak yang berbakti, sukses, dan bermartabat bagi nusa dan bangsa. Tentunya dalam hal ini, acara ini kami lakukan tidak hanya di sini saja, nanti kemungkinan kami akan berlanjut terus, insya Allah ya. Jadi di sini saya datang tidak sendiri, kami datang dengan rombongan APW 89. Tepuk tangan untuk teman-teman APW 89 ya. Dan salah satunya juga beliau pernah menjadi guru di SD Perguruan Wahidin Ibu Hendrawati, itu angkatan 89. Jadi beliau mengabdi di Perguruan Wahidin dari sejak tahun 89 ya. Dan kami memakai APW 89 itu mewakili alumni SD Perguruan Wahidin tamat tahun 1983, SMP tamat tahun 1986, dan SMA tamat tahun 1989. Jadi untuk mempersingkat ya, kami memakai nama APW 89. Dan di sebelah kanan saya ini Ibu Nini, beliau koordinator untuk daerah Bagan Siapi Rokan Hilir. Ada Pak John Andrew Hompai, terkenalnya beliau sebagai koordinator APW 89 bentuk daerah Pekanbaru dan sekitarnya. Dan beliau juga dipercaya sebagai ketua penghubung suci Pekanbaru saat ini ya. Dan ada Ibu Kristiani, ini juga salah satu pengurus penting kami. Beliau adalah sekretaris daripada APW 89. Saya mendapat salam dari ketua panitia kami, Bapak Wasiman yang berhalangan hadir, yang telah menyelenggarakan acara reuni APW 89 di Ciwidey Kawah Putih berlangsung dengan sukses, bermartabat, dan bermanfaat untuk perguruan kita. Dan sebelah kiri saya ini Bapak Ded Kapin. Beliau adalah seorang kreator desainer ya. Beliau pengalamannya cukup banyak, jadi pernah di Thailand, Bangkok ya, selama 9 tahun. Tapi beliau pekerjaannya lebih ke seni, dan melanjutkan lagi pekerjaan di Shanghai, Tiongkok.
ya, dan di Tiongkok juga kurang lebih 9 tahun. Tapi karena setiap tahun beliau sering pulang Imlek pasti kumpul bersama dengan mamanya, ya. Tadi kita ada bawa mamanya juga. Nah, jadi setiap Imlek itu pasti mereka kumpul. Jadi kebetulan waktu tahun 2020 balik karena COVID, jadi beliau berpikir panjang, kalau saya balik di sana lockdown saya nggak bisa pulang, ya akan menyesal. Jadi beliau akhirnya memutuskan meninggalkan pekerjaan di sana, padahal bosnya panggil terus. Iya, ya betul ya. Kalau ada kurang ditambahin. Jadi beliau akhirnya membuka karena COVID yang begitu mencekam waktu itu, jadi beliau sayang sekali dengan ibundanya. Beliau mengungsi ke daerah Jawa Barat, Puncak, ya, Puncak, daerah Bogor. Jadi di sana baru tercetus ide untuk bagaimana kalau dibikin villa untuk disewakan buat satu income, ya. Jadi alhamdulillah, ya, puji Tuhan, hingga hari ini sudah memiliki 3 villa untuk disewakan. Ya. Jadi talenta dari alumni perguruan YIN dari berbagai angkatan itu luar biasa. Jadi berkat jasa-jasa bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mengabdi untuk perguruan ini, saya mewakili APW 89 mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Terima salam hormat dari kami. Jadi bagaimana kalau kita bincang santai? Saya perkenalkan Dev untuk berbagi sharing. Dan satu lagi saya tambahkan, itu waktu reuni APW 89 yang berlangsung tanggal 9 sampai 11 Maret ini di Bandung, itu semua dekor, ya, desain interior semua kami tidak pakai orang luar, ya. Jadi timnya yang bekerja semua untuk alumni, untuk reuni seperti itu. Kalau kita sewa itu juga pastinya terlalu besar, ya. Mendingan dananya buat kita berbagi, ya, dengan Bapak Ibu semua di sini. Saya persilakan Kokode untuk memberikan sharing. Terima kasih Pak Ketua Asmama yang sudah memberikan kesempatan ke saya untuk sharing. Sebetulnya saya waktu masih kecil, waktu masih sekolah di YIN, saya orangnya pendiam, nggak suka ngomong. Tapi karena saya pengen sharing apa yang saya alami dalam hidup ini, yang saya dapatkan dari perguruan YIN, jadi saya pengen sharing di sini buat teman-teman. Mungkin bahasa saya juga kurang tepat, atau mungkin kata-kata saya juga nggak sebagus bahasa Indonesia standar. Tolong dimaafkan, karena 20 tahun sampai 20 tahun saya tinggal di luar negeri, jadi 20 tahun juga saya tidak memakai bahasa Indonesia, ya. Jadi saya lulusan dari sini SMA tahun 89, saya melanjutkan kuliah di BINUS. Nah, saya kuliah di BINUS 5 tahun. Terus terang, saya bukan orang pinter, akuntansi aja saya nggak bisa, bener. Saya waktu kuliah ambil akuntansi karena hobi saya sebetulnya lebih ke seni. Pas waktu saya tamat dari sini, karena dulu tuh transportasi dari sini ke Jakarta tuh susah, harus naik kapal. Nah, kapal itu biasanya sih dulu ada tanggal-tanggalnya, misalnya sebulan cuma sekali doang. Dan waktu itu saya telat, saya nggak bisa ngikutin gelombang yang pertama ke Jakarta, karena rencananya saya pengen ambil desain, karena saya lebih suka desain.
Nah, waktu saya sampai di Jakarta itu saya udah telat karena udah tutup pendaftarannya. Jadi saya harus nunggu lagi setahun. Karena saya nggak mau waktu saya habis dulu setahun, jadi saya ambil kuliah akuntansi komputer yang saya tidak suka sama sekali. Nah, waktu saya ambil akuntansi, saya benar-benar merasa ini bukan impian saya, bukan yang saya inginkan gitu loh. Tapi saya cuma berusaha untuk bertahan, maksudnya bertahan hidup gitu. Nah, sembari saya kuliah, saya juga kerja. Terus terang, selama kuliah 5 tahun, akuntansi saya nggak pernah balance. Saya nggak ngerti akuntansi, benar-benar nggak ngerti. Sampai saya tamat, saya juga berusaha sampai tamat dan saya kerja. Saya sempat kerja di 10 perusahaan waktu di Jakarta, mulai dari perbankan, perusahaan finance, sampai ke perusahaan produksi sepatu. Jabatan saya terakhir itu saya menjabat sebagai GM. Saya bisa menjabat sebagai GM bukan karena saya pintar di akuntansi, bukan, tapi karena saya mau mengerjakan semua pekerjaan. Saya tidak pernah menghitung waktu. Mungkin orang lain kalau di Jakarta biasanya season tango, begitu udah jam 4 langsung klub, udah semua udah balik pulang. Tapi saya selalu masih lembur di kantor sendirian. Nah, itu sebetulnya saya bukan mengharapkan uang lemburnya, enggak. Tapi saya berharap saya bisa belajar sesuatu dari sana. Semua pekerjaan orang-orang yang tidak terhandle, saya coba lakukan. Lama-lama, jadi saya tahu semua, mulai dari marketing, akuntansi, operasional, produksi, semua saya tahu. Akhirnya bos saya bilang, Pak, kamu sudah tahu semua, ya udah kamu yang jadi GM. Nggak ada salahnya kan kita jadi orang kalau kita melakukan sesuatu lebih gitu loh. Kita nggak menilai segala sesuatu dari uang gitu, dari apa yang kita peroleh, kita jangan menilai dari situ. Jadi saya belajar sambil bekerja. Nah, itu manfaatnya luar biasa buat saya. Cuma berjalan tahun ke-10 karena pekerjaan saya cukup berat sebagai seorang GM, saya berada di antara perusahaan saya itu suami istri, jadi mereka sharing 51-49. Jadi suami istri ini kalau tidak akur, saya di tengah-tengah saya mati. Saya pusing benar karena suami istri ini tidak akur. Jadi saya nggak tahu saya harus dengerin siapa gitu. Padahal waktu itu posisi saya udah sangat bagus, saya dikasih mobil, dikasih supir, gaji udah cukup bagus gitu. Cuma kalau saya orangnya, saya nggak melihat dari segala materi, saya memilih kesenangan dalam bekerja. Saya harus mencintai pekerjaan saya baru bisa enjoy hidup saya. Nah, waktu itu saya benar-benar tidak bisa enjoy. Saya sampai rambut saya rontok karena tiap hari saya harus lembur. Nah, di tahun ke-10 itu saya keluar dari perusahaan itu. Saya keluar karena saya pikir ini bukan jalan saya, bukan yang saya inginkan. Saya senang di desain gitu. Sedangkan pekerjaan saya sama sekali tidak ada kaitan dengan desain. Jadi, nah dari di tahun 10 yang ke-10 itu saya pernah sekali saya jalan-jalan ke Thailand. Ini berbagi pengalaman yang mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya. Jadi saya berangkat jalan-jalan ke Thailand. Begitu sampai di Thailand, terus terang, mereka kerajinan tangannya tuh luar biasa, sangat detail dan sangat kreatif. Nah, saya dari situ, saya tuh, ya gimana ya, saya orang yang mencintai seni, saya begitu ketemu lingkup yang seperti itu, masuk gitu. Dari situ saya lagi mikir, saya terus mikir, saya ini kayaknya cocok bidang saya gitu. Nah, saya mulai buka toko dulu di ITC, Pak Astono juga tahu, saya pernah buka toko. Saya masukin barang semua dari Thailand, semua barang-barang handmade, dan itu berjalan luar biasa. Hari pertama saya buka toko, 70% stoknya langsung habis. Jadi saya merasa ini yang cocok buat saya gitu. Cuma jeleknya itu kalau kita sukses, banyak sekali orang akan copy. Baru masuk setengah tahun, banyak toko, sampai toko di sebelah saya tuh mereka copy produk saya.
mereka juga ke Bangkok ambil barang yang sama, desain semua, dekor semua sama. Kita kalau udah lihat kayak gitu, kita gimana, sakit hati kan ya. Kita buka jalan, maksudnya semua orang kopi, tapi ya mau bilang apa, semua mereka juga cari gitu. Yang bisa saya lakukan ya saya harus berubah. Nah waktu itu saya balik lagi ke Bangkok, saya sempat di sana melihat ada satu market, itu namanya Chatuchak. Mungkin kalau yang udah pernah ke Bangkok tahu kan, weekend market. Jadi market itu bukanya cuma hari Sabtu sama hari Minggu, seminggu cuma 2 hari. Nah saya ke sana, saya waktu itu belanja, saya melihat pangsa pasarnya luar biasa. Di sana ada hampir 3.000 toko, kecil-kecil tokonya, dan tokonya tidak ada AC, tapi mereka menjual wholesale. Dan customernya itu internasional semua. Satu hari bisa sampai ratusan ribu orang yang berkunjung ke situ. Dari situ saya punya dream, punya impian. Kalau misalnya saya dikasih kesempatan sama Tuhan yang di atas, saya pengen punya buka toko di sana juga. Benar. Saya pulang, saya beresin toko saya di ITC, udah saya tutup, saya berangkat bawa 1 koper. Waktu itu bapak saya masih ada. Bapak saya bilang, jangan berangkat. Kamu ke Thailand, kamu ngerti nggak bahasa Indonesia? Bahasa Thailand. Di sana nggak ada yang pakai bahasa Indonesia, nggak ada yang pakai bahasa Cina. Saya bilang, saya masih bisa belajar. Terus bapak saya bilang, ya udah kalau mau berangkat, jangan menyesal kalau pulang. Gitu. Kalau mama saya, dia dukung 100%. Anak cowok harus dikasih kesempatan untuk berjuang. Ya udah saya berangkat, benar saya bawa 1 koper. Di sana saya mulai cari tempat buka toko. Saya waktu itu barang-barang yang saya jual itu semua saya belanja beli dari Jogja sama Bali. Jadi dari sini saya kirim ke Bangkok. Sampai di Bangkok karena produk kita termasuk produk impor, jadi pajaknya cukup tinggi. Otomatis barang yang saya akan jual itu harganya tuh lumayan mahal gitu. Cuma mungkin karena itu jalan saya, jadi semua usaha saya tuh benar-benar dilancarkan. Barang-barang yang saya impor dari Indonesia itu sangat menjadi barang-barang yang unik buat mereka, karena di Thailand kan jualnya barang-barang Thailand, sedangkan saya jualnya barang-barang Indonesia. Benar nggak? Beda. Begitu turis-turis asing kayak orang Korea, orang Jepang, begitu lihat barang-barang di toko kita, saya barang itu kayak piring-piring tapi yang diukir batik gitu. Nah orang Korea tuh, orang Jepang paling suka, sekali beli langsung bungkus semuanya. Cuma saya karena terbentur di pajaknya, saya mikir ini gimana nih, saya harus kirim terus dari Indonesia, sedangkan pajaknya cuma lumayan tinggi. Terus waktu itu belum ada Air Asia, jadi pesawat belum pergi itu lumayan mahal. Jadi saya mulai ide, karena saya memang suka di desain, saya mendesain sendiri. Saya mendesain sesuatu yang beda di pasaran yang orang lain nggak ada. Desain saya itu pertama kali itu saya ambil dari kepompong. Tahu kan kepompong yang bikin sutra, yang biasa dia ada rumahnya warna putih. Nah waktu ulatnya udah keluar, itu kan kepompongnya ntar diambil, direndam, terus baru dibikin sutra. Nah saya cuma ambil rumahnya aja. Saya mikir ini gimana caranya saya bikin lampu, karena saya memang disuka ke masalah lampu untuk hiasan-hiasan rumah gitu. Nah saya bikin ide, jadi saya bikin dari kepompong dililit sama dengan kawat, terus dicantilin ke ini, tahu lampu Christmas yang biasa 1 strip itu, ya dicantilin. Hari pertama saya baru gantung sekitar 5 lampu di toko. Karena saya buka di sana waktu itu belum buka yang di weekend market, saya bukanya di Night Bazaar. Night Bazaar itu bukanya dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Jadi kalau malam lampu nyala itu lebih terang, lebih kelihatan. Begitu saya buka toko, datang nih orang Korea satu, ibu-ibu. Ini saya udah keliling seluruh pasar nih katanya di Bangkok, tapi belum pernah lihat lampu ini. Terus dia bilang sama saya, besok pagi saya pesawatnya pagi-pagi,
kamu punya stok berapa, semua saya ambil. Itu desain saya yang pertama yang diakui orang. Dan malam saya tuh berusaha bikin, sampai dia datang saya bikin sekitar 24 pieces buat dia tuh senang banget. Saya pulang malam itu tutup toko, saya bersyukur banget. Saya pikir baru pertama kali saya ngedesain sudah ada orang tertarik dengan desain saya. Mungkin ini jalannya saya gitu. Nah dari situ saya mulai berproduksi. Sampai kalau misalnya suatu hari kamu orang ke Bangkok, kamu masih bisa melihat desain saya dijual di toko-toko. Itu yang dari Hongkong masih banyak. Selama saya buka toko kerja di desain lampu, saya sudah mendesain lebih dari 800 desain. Nah, produk saya sampai dijual ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang, ke Cina, sampai pernah juga ada orang Hongkong yang khusus datang dari Hongkong cuma mau interview saya. Saya bukan bangga ya, tapi cuma buat sharing gitu loh. Saya merasa karena saya juga produk dari Purwa Lighting. Benar, dari sana saya mulai produksi, tapi karena bahannya itu gampang didapat, jadi semua toko mereka copy produk saya lagi. Begitu copy, harga dibanting. Misalnya saya dulu bisa cuan 100.000, mereka jual 50.000. Jadi otomatis saya harus muterin otak lagi, saya harus bikin apa. Dari lampu karena memang banyak sekali toko yang mengcopy, akhirnya saya ganti profesi. Saya mendesain aksesoris. Karena aksesoris itu lebih detail, jadi nggak segitu gampang cari bahan dan nggak segampang itu untuk mengcopy. Saya mulai mendesain aksesoris. Aksesoris saya lumayan juga, sampai kejual ke Italia juga. Banyak sekali tamu saya di Italia sampai memesan tiap kali kalau ke Bangkok. Nah karena pas waktu itu di Thailand sempat pernah ada bom yang ada huru hara yang sampai Central World dibom. Mungkin kamu orang juga pernah baca beritanya. Nah saya banyak sekali teman-teman yang waktu saya di Bangkok yang datang dari Shanghai, dari Cina, ketemu saya menjadi teman baik karena saya masih bisa sedikit bahasa Cina waktu itu. Jadi mereka merasa, wah ini ada teman nih, kalau kita tiap kali ke Bangkok ada yang bisa bawain kita jalan-jalan. Memang saya jadi tour guide mereka, tapi tour guide-nya free. Saya nggak diminta dibayar karena saya menganggap berteman itu udah modal yang paling luar biasa buat kita. Dari situ karena pas waktu itu di Bangkok ada huru hara. Nah salah satu teman saya ngajak, kenapa kamu nggak pindah ke Shanghai? Karena kamu punya bakat ngedesain. Saya waktu itu cuma mikir, saya kalau ke Shanghai, modal saya apa? Pendidikan saya cuma akuntansi, komputer. Sedangkan bertolak belakang dengan pekerjaan saya desain gitu loh. Sama sekali bukan background saya gitu. Saya pernah tanya ke mereka, terus sampai di sana siapa yang ngurusin visa kerja saya, terus gimana saya apply. Nah teman saya bilang, kita bantu, nggak apa-apa karena kamu punya bakat, kita bantu. Sampai di Cina, teman-teman tahu sendiri, di Cina itu tidak butuh karyawan karena mereka populasinya sudah cukup banyak. Mereka harus mengutamakan, prioritaskan dulu ke orang-orang mereka. Dia kalau mau mempekerjakan satu orang asing harus dilihat dari A sampai Z. Kamu punya lebihnya apa? Kenapa kita harus mengupakan orang? Benar nggak? Nah, karena saya melakukan semua kerjaan saya, desainnya semua saya kumpulkan, ada data, ada foto, itu semua di interview, di imigrasi. Jadi saya harus menunjukkan semua bukti-bukti bahwa saya punya bakatnya apa. Nah, setelah mereka melihat hasil kerja saya diterima. Jadi saya dapat bisa tinggal di Shanghai dan bisa bekerja. Padahal setiap mereka minta dokumentasi, surat-surat, itu semua ijazah saya S1 akuntansi komputer.
tidak ada hubungan sama dengan pekerjaan saya. Nah, dari Shanghai saya mulai berdesain dan banyak sekali. Salah satu ya saya kasih contoh yang bisa saya jadikan mata pencarian di sana yang saya dapatkan di perguruan tinggi waktu SD, waktu saya masih sekolah di sini adalah tulisan kaligrafi. Saya tadi kemarin waktu saya ke sini, saya masih ada lihat di yang dari jalan ke bawah mau ke TK situ ada kayak bukan gudang sih, ada satu tulisan pakai itu kaligrafi. Itu yang saya juga dulu belajar waktu SD di sini dan itu saya pakai. Saya bekerja di salah satu brand Christian Dior. Di sana saya diundang untuk menulis ucapan buat VIP customer mereka. Dan di sana saya cuma dikasih meja, saya di sana cuma duduk tulis aja. Jadi kalau misalnya ada VIP customer mereka mau mereka belanja berapa ratus juta, terus mereka dikasih gift, salah satunya itu mereka boleh request untuk menulis kartu. Dan yang saya tulis itu pakai huruf kaligrafi yang dulu saya belajar di sini. Luar biasa enggak? Bukan bangga, tapi saya waktu saya disodorkan pekerjaan itu karena mereka lagi mencari orang yang bisa menulis huruf kaligrafi. Saya bilang sama ini apa bos saya bilang dulu saya pernah belajar ini cuma saya sudah lupa. Saya dikasih pulpen, dikasih kertas, dibilang kamu coba ulang kembali yang dulu kamu pernah pelajari. Saya mau main di kantor 3 jam karena tulisan kita itu nanti akan masuk ke brandnya Christian Dior untuk diseleksi. Jadi siapa yang tulisannya lebih bagus itu yang akan dipekerjakan. Syukur alhamdulillah benar-benar tulisan saya masuk, saya dipilih. Nah, dari situ saya pekerjaannya itu enteng sekali. Saya diterbangkan ke seluruh kota kecil di Cina. Kalau mereka ada acara, saya diterbangkan. Hotel, tiket, makan, semua ditanggung dan dapat uang. Cuma menulis doang. Luar biasa kan ya? Saya benar-benar bersyukur dulu saya diajarkan tulisan kaligrafi di sekolah perguruan tinggi yang bisa saya kembangkan sampai internasional. Nah, saya waktu itu benar sangat-sangat terharu. Mungkin kalau nggak ada kesempatan ini, mungkin saya nggak pernah share bagian ini ke teman-teman. Jadi satu rasa syukur yang luar biasa dari saya ya. Saya pikir perguruan tinggi ini benar-benar meneteskan banyak sekali orang-orang yang berqualified, yang luar biasa, yang sukses sekali. Mungkin saya tidak sukses mereka, tapi dalam hati saya apa yang saya dapatkan selama saya di perguruan tinggi, saya sudah merasa luar biasa banget. Dan saya sangat terima kasih juga kepada guru-guru mungkin senior yang mungkin sudah tidak ada di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka karena mereka lah kami ada hari ini dan di sini. Karena mereka lah yang mengajarkan kami bagaimana menjadi orang yang baik, bagaimana menjadi murid yang baik. Dan saya di sini juga ingin berterima kasih juga kepada guru-guru. Mungkin kita belum pernah ketemu, tapi saya sangat terharu karena pekerjaan kamu orang itu sangat mulia sekali. Sangat terharu buat saya. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Itu sudah sharing dari saya dan saya berharap kita semua bisa membawakan perguruan tinggi ini lebih maju, lebih baik lagi buat anak-anak semua. Terima kasih. Selamat siang. Karya dari Pro DKP itu ada di Instagram ya. Instagramnya Dev K8 dan DAVEK 8. Iya.
nanti ada kesempatan ke Jakarta bisa calling dengan DKB. Beliau selalu bilangnya pintu terbuka untuk Bapak Ibu semua. Ya, demikian sekilas dari info dari kami, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami selalu ingat dengan perguruan Wahyudin. Hidup perguruan Wahyudin. Hidup perguruan Wahyudin. Hidup perguruan Wahyudin. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya besar perguruan Wahyudin kepada alumni perguruan Wahyudin APW 1989 yang akan disampaikan oleh Bapak Hasanto. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat siang semuanya. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Yang saya cintai, alumni perguruan Wahyudin Angkatan 89, ketua beserta rombongan. Yang saya banggakan, keluarga besar Yayasan Perguruan Wahyudin yang juga saya muliakan. Puji syukur kehadirat Sang Yang Maha Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara temu ramah kunjungan dari APW 89. Pada kesempatan ini dan momen-momen seperti ini, ya, pada momen bulan puasa, saya mengucapkan kepada saudara kita, bapak ibu kita, selamat menunaikan ibadah puasa, dan juga pada momen kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat datang kepada bapak ibu yang ingin mengadakan acara JP di Bagan Sirati. Dari dua momen ini kita sudah dapat pengalaman dan hal-hal yang seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Stono, di mana kita makan buah kita harus tahu pohonnya. Begitu juga dari ini saya mengucapkan kepada seluruh rombongan ketua APW 89, selamat datang di rumah kita sendiri, yaitu Yayasan Perguruan Wahyudin. Inilah contoh yang perlu kita melihatkan ya kepada alumni-alumni lain, bahwasanya alumni kita tidak lupa akan orang tuanya, yaitu sekolah tercinta kita. Dari perangkat ini, dari angkatan 89 inilah bisa kita melihat bahwasanya alumni lain juga, ya, kita berharap alumni lain bisa mencontohkan seperti angkatan 89 ini. Walaupun sudah sekian lama, ya, sekian lama merantau di luar kota, baik luar negeri, ya, ada sebagian, ya, mereka tidak lupa akan sekolah tercinta mereka, dan dari ilmu-ilmu yang mereka dapat, ya, inilah contoh-contoh bagi kita atau sebuah pelajaran untuk kita sebagai guru yang berada di perguruan Wahyudin terus ditanam oleh perkembangan zaman. Jadi mari kita sama-sama terus berkarya, terus mendidik anak didik kita supaya berguna bagi bangsa dan negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Pada kesempatan ini saya juga dari pengalaman Pak Dev, ya, kalau saya panggil Pak Dev, ya. Dan pengalamannya ini bisa kita juga, saya juga ingin berbagi sedikit bagi Bapak Ibu semuanya, senior-senior kita, junior-junior saya
masuk atau melamar ke sekolah itu pada tahun 2010. Karena ya dulunya saya kalau boleh dikatakan anak kedai kopi, jadi jualan kedai kopi, anak jalanan. Jadi karena faktor ekonomi ya saya berusaha untuk bisa mencari pekerjaan yang cocok ya. Jadi pertama waktu itu dulu istri saya udah masuk duluan ke sini ngajar Mandarin. Saya pikir ya saya coba dulu, dan itu saya belum tahu karena ijazah saya SMA. Saya nggak ada pengalaman apa-apa. Saya hanya menulis untuk melamar masuk ke sekolah wajib. Saya diterima dan dimasukkan ke tingkat SD. Waktu itu saya belum tahu mau dikasih materi apa, mau kasih pelajaran apa. Dan terakhir waktu dikasih tahu untuk ngajar bidang apa, saya juga bingung juga. Dikasih bidang komputer, padahal saya nggak pernah pegang komputer. Ya. Jadi dari dekat itulah saya berusaha untuk meyakinkan kepala sekolahnya, oke, saya terima pelajaran komputernya. Saya minta materinya. Saya belajar sama teman saya di luar, baru saya ngajar di sekolah. Nah, itu awal-awal saya masuk ke WID sampai sekarang. Saya pun tidak bermimpi kok bisa sampai sekarang. Ya, inilah contoh-contoh yang perlu Bapak Ibu, kita jangan melihat umur kita, tapi lihat ke depan bagaimana kita sebagai profesi guru, tenaga pendidik, mendidik anak itu nggak gampang. Ya, apalagi kalau saya melihat dari TK, dari dasar TK, SD, itu memang tuntutan zaman sekarang itu lebih dituntut untuk lebih kreatif, inovatif. Jadi pengalaman-pengalaman yang dicontohkan oleh alumni PW 89 inilah awal-awal kita harus mulai kita mengintrospeksi diri, terus berkarya, ya, terus memperluas wawasan kita. Jadi namanya mendidik itu tidak ada batasnya, mengajar itu tidak ada batasnya. Apalagi sekarang ada juga saingan kita guru tanpa sekolah, yaitu maudel, yaitu cepat sekali. Jadi kalau dulu kita bisa berbohong ya, kalau dulu, sekarang nggak bisa lagi. Nah, inilah yang harus kita sama-sama sharing ya, bagaimana kita memajukan khususnya di bidang pendidikan. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat dan sukses acara reuni yang ke-35 ya, pada waktu kemarin ya di Bandung. Semoga dengan acara reuni yang seperti ini ya, yang seperti tadi Pak Stono sampaikan, membuahkan hasil yang bermanfaat untuk semua. Ya, saya kira itu. Dan terakhir saya mengucapkan sekali lagi selamat datang di rumah kita seluruh alumni angkatan APW 89. Terima kasih. Selamat siang. Secara simbolis sembako dari alumni perguruan Wahidin APW tahun 1989 kepada keluarga besar klub perguruan Wahidin. Untuk itu kami minta kepada Pak Astono untuk naik ke atas, dan kepada Bapak Hasanto ya, tepuk tangan buat kita semua.
Saya Rinaldo, 89 sorry ya. Saya salah satu orang yang bersyukur karena saya berkesempatan masuk ke Wahidin melalui seni juga. Ya, karena pertama-tama saya masuk ke Wahidin sebagai pelatih marching band perguruan Wahidin. Saya tahu seperti alat trompet, senar drum, main piano, main gitar dan lain-lainnya. Jadi itu salah satu kesempatan saya supaya dan bisa menjadi satu keluarga besar di salah satu menjadi keluarga besar di perguruan Wahidin. Itu yang bisa saya sharingkan, dan menurut saya prestasi itu penting dan harus kita gali terus, dan skill kita dan akan menjadi kesempatan di kedepannya. Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ingin berbagi ya. Katanya tadi kita mau berbagi. Kebetulan saya dibesarkan di perguruan Wahidin, tamat SMA langsung jadi guru. Gitu ya kan? Saya tidak bisa melupakan dalam tanda petik Ibu Elina Tiwijaya sebagai kepala sekolah saya yang membesarkan saya, yang menjadikan saya seorang guru yang disiplin, punya karakter. Ya. Terus yang ingin saya tekankan sedikit ya sama guru kita, bahwa kata temanku Habasin, bahwa dia mendapatkan ilmu menulis kaligrafi dari sini. Gitu. Saya punya pengalaman juga mengajarkan kaligrafi waktu ngajar di SD. Anak-anak kita tak begitu tertarik, katanya susah, Bu. Jadi kita pegang dengan menulis ya. Kita harus selalu berpikir positif dan semangat, bahwa anak kita tidak mengerti untuk apa dia belajar itu, tapi kita selalu memotivasi dia bahwa itu akan berguna suatu hari nanti. Kadang dia berpikir, saya nggak mau jadi artis kalau kita ajarkan kesenian, saya nggak mau jadi penulis kalau kita mengajarkan mengarang, gitu ya. Nah, tapi kita kasih motivasi sama anak-anak bahwa itu akan berguna
selain kebutuhan, bahwa dia butuh untuk nafkah, dia butuh untuk mencari pekerjaan, dan itu tidak punya pilihan selain yang dia bisa gitu. Jadi anak-anak kita itu berdasarkan pengalaman saya yang ngajar di sini, dia selalu mengeluh dia tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang dia tidak tertarik ya. Jadi saya mungkin ingin berpesan kepada teman-teman yang masih ada di sini, jangan putus asa untuk mengajarkan anak-anak kita, memberi motivasi kepadanya bahwa pelajaran yang dia terima di SD sekarang ini begitu banyak ya, dia tidak punya kesempatan untuk memilih kecuali mungkin kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka mungkin dia bisa memilih berdasarkan bakatnya. Tapi yang sebelumnya dia tidak bisa memilih, kita ajarkan kepada dia semuanya dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi, bahwa suatu hari nanti ilmu itu akan berguna bagi dia gitu. Saya dididik di Wahidin ini dengan penuh disiplin, sampai sekarang saya masih disiplin, insya Allah ya. Walaupun saya sudah tidak lagi mengajar di sini, tapi apa yang saya lakukan di sini dan saya dapatkan di sini Wahidin masih saya terapkan di tempat saya yang sekarang. Terus saya juga mau klarifikasi, saya tidak mengkhianati Wahidin ya. Saya masih mencintai Wahidin, Wahidin masih ada di hati saya. Tapi saya mau biar saya punya perasaan. Ibu tahu seni itu sangat bahagia. Kenapa saya bisa jadi kepala TK sampai hari ini 40 tahun? Karena saya hobinya menari dan menyanyi. Saat ini kita dengar kawan kita Apinnya. Sebetulnya begini loh. Kalau seni saya kan nyanyi sama nari aja. Tapi dulu saya sama kakaknya saya selalu dengar adik saya di Bangkok di Thailand bawa lampu dari bahan-bahan bekas atau bahan-bahan apa. Saya jadi perasaan. Sampai saat ini saya dapat jumpa pemuda yang ganteng sudah menjelaskan semua yang saya mau dengar itu. Ya, terima kasih. Dia sudah kita semuanya. Jadi seni itu jangan anggap seni itu tak berguna. Harus matematika atau bahasa enggak. Seperti anak saya dia bisa marching band. Ya, waktu SMP dia final ke tempat lain dia karena mau marching band. Akhirnya habis dia tamat saya tanya dia mau nggak marching band di Wahidin? Mau katanya. Sampai saat ini lah. Ya, oke, sekian dan terima kasih kepada Bapak. Terima kasih ya. Kepada Antono, Ketua, terima kasih ya. Wali anak-anak mau menerima mainan yang itu bagi saya sangat senang sekali, karena bagi anak-anak satu emas batang dengan sebentuk mainan dia pilih mainan ya. Dari luarnya saya terus senang ya, sampai saya mau buat acara sebesar-besarnya buat APW 89. Semoga Facebook nanti keluar tahun depan Alwi bisa tergerak hatinya ya. Terima kasih, selamat siang. Telah mengeluhkan begitu banyak alumni ya, sekian banyak dari sebelum zaman merdeka sampai sekarang masih eksis. Walaupun ada hantaman dari kiri kanan atas bawah, tapi kita tetap semangat untuk mendidik anak kita ya. Dan inilah sudah bisa kita rasakan ya, pada hari ini ada salah satu dari alumni kita 89 terus memperhatikan kita, berkontribusi untuk orang tuanya ya. Kita berharap alumni-alumni lain juga bisa berbuat seperti itu.
pakai ini aja, pakai ya, kita gini aja. Katan kayak, katan. Mana? Ini. Ya, Talur. Satu dua. Tiga. Ose. Ose barang taruh ya. Kami 12. Ose. Ose. Satu, dua, tiga, Ose.